Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Erna. Shalom Kak Yani. Kita ketemu lagi minggu ini di Yeay. bulan yang baru. Yeay. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong Kak Yani. Sudah siap semua menyembah Tuhan, beribadah pagi ini? Oke, yuk kita sama-sama kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu ya. Oke Kak Yani. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru Tuhan sertai kami di sepanjang minggu ini. Yes, Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau karena Yes. kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau lebih semangat lagi puji Tuhan. Siap? Ada di rumah? Siap Kak Kak Yani Erna? siap? Siap dong. Yeay. Ya kita puji Tuhan bareng-bareng ya. Oke Kak Yani siap. Kasih Yesus sungguh indah ya Kak Yani. Betul Kak Erna. Karena itu kita mau semangat puji Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Sekali lagi ya. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Oh oh wonderful love. Higher. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh oh wonderful love. Yeay. Masih semangat kan? Semangat dong. Kita percaya kasih Tuhan sungguh indah dalam hidup Yes. kita, seperti pelangi, seperti bunga-bunga di taman. Yuk kita pujikan dengan gerakan ya adik-adik. Siap Kak? Tidurkan kakak ya. Oke siap. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Tidukan kakak ya. Kita semangat ya kak. Oke Kak. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah
kasih-Nya Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, sama-sama kita pujikan. Yes Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita lihat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah bersuka cita karena Engkau, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar firman-Mu dan pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami duduk tenang, Tuhan memberkati kami oleh firman-Mu. Yes. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik di rumah, hari ini Kak Grace bersuka cita sekali karena bisa menemani adik-adik di rumah semuanya. Hari ini Kak Grace akan menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semuanya. Ayo semuanya adik-adik di rumah ambil sikap yang baik ya. Duduk yang baik, terus telinganya disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, hatinya juga dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo coba di sini siapa yang udah siap? Coba angkat tangannya. Oke, pinter semuanya. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, nah Kak Grace hari ini mau bercerita tentang sesuatu gembala yang sangat mengasihi dombanya. Jadi adik-adik, pada waktu itu ada seorang gembala domba. Dia sedang pergi bersama domba-dombanya. Dia melihat domba-dombanya di padang gurun, melihat domba-dombanya sedang makan. Dan lalu ternyata adik-adik semua ada satu domba yang ternyata tidak ada di perkumpulan domba-domba lainnya. Ada satu domba yang terhilang.
Kira-kira kalau Kak Grace tanya nih ya, kira-kira si penggembala domba itu mencari dombanya yang hilang tadi atau membiarkannya pergi aja begitu saja? Membiarkannya hilang. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Wah, bener banget adik-adik. Ternyata si penggembala domba itu dia mencari dombanya yang hilang. Dia tidak membiarkan satu pun dombanya terhilang. Nah, coba kalau adik-adik di rumah kehilangan barang mainannya. Pasti adik-adik akan mencarinya kan sampai barang mainan adik-adik itu ketemu. Ya bener nggak? Wah iya kan, bener kan pastinya. Nah lalu penggembala domba itu dia berjalan. Dia membiarkan 99 domba lainnya itu di padang gurun. Akhirnya dia mencari satu domba yang hilang. Dia berjalan. Tiba-tiba terdengar suara domba. Setelah dia mendengar, dia mencoba mencari. Kira-kira suara itu terdengar dari mana ya arahnya? Akhirnya dia berjalan sambil dia mendengarkan dengan baik suara itu berada di mana. Akhirnya dia menemukan domba itu. Tahu nggak kira-kira gembala domba itu seneng banget gak sih dapet domba yang satu tadi terhilang? Wah ya bener lagi dong adik-adik jawabannya. Gembala domba itu sangat bersuka cita karena dia menemukan satu dombanya yang hilang. Dia benar-benar sangat bergembira, akhirnya dia membawa dombanya yang hilang tadi ke perkumpulan domba-dombanya yang tadi ada di padang gurun. Jadi tadi tuh dombanya ada 100 ya, ini tangan Kak Grace cuma 10 ya ini ya. Pokoknya 100 dia ya, ini menggambarkan 100. Gini ya adik-adik ya. Nah habis itu dombanya terhilang 1, sisa 90. Ayo, ada yang tahu sisa 99 berapa? 99. Iya, benar. Akhirnya dia tidak karena dia masih punya sisa domba 99, tidak hanya dia membiarkan domba yang satu tuh hilang begitu saja. Dia tetap mencari dombanya yang hilang 1. Karena apa? Karena satu dombanya itu sangat berharga bagi dia. Sama seperti kita. Tuhan itu juga sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi Kak Grace. Tuhan sangat mengasihi adik-adik di rumah. Bahkan ketika kita menjauh dari Tuhan, kita malas ibadah, kita nggak mau berdoa, Tuhan masih tetap loh adik-adik mengasihi kita. Ketika kita menghilang, kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita untuk menghampiri Dia. Tuhan dengan begitu sabar menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Nah adik-adik, luar biasa ya kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu tiada tandingannya, kalau Kak Grace bilang tiada yang bisa mengasihi kita dengan baik. Kasih yang paling sempurna adalah kasih yang daripada Tuhan itu sendiri adik-adik di rumah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Dia sampai rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya coba. Tuhan rela memberikan anak satu-satunya untuk menebus dosa kita semua. Luar biasa gak sih Tuhan Yesus itu? Luar biasa ya adik-adik ya. Keren banget pokoknya. Nah adik-adik, Kak Grace mau bilang gini ke adik-adik semua di rumah. Kita sangat dikasihi Tuhan. Renner sangat dikasihi Tuhan. Beben sangat dikasihi Tuhan. Revalin sangat dicintai Tuhan. Semua kita sangat dikasihinya. Ya, jadi kalau adik-adik mulai menjauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, mulai gak mau berdoa, ayo coba pelan-pelan balik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah mengasihi kita. Selalu adik-adik ingat ya bahwa oh iya loh, Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupanku. Tuhan itu terlalu mengasihi diriku sampai Dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk aku, untuk menebus dosaku. Ya. Dan kita juga berharga di mata Tuhan. Seperti tadi domba yang hilang.
Padahal sebenarnya kalau gembala dombanya nggak mencari domba itu ya nggak masalah ya, karena kan dia masih punya 99 domba. Tapi karena gembala domba ini tahu satu domba adalah sangat berharga, sama seperti kita. Kita juga domba-dombanya Tuhan. Kita juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sangat berharga di matanya Tuhan. Luar biasa, tadi kita dikasihi Tuhan. Sekarang kita berharga di mata Tuhan. Keren banget ya. Kita bersukacita sekali punya Tuhan yang kita sembah. Karena dia begitu baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan itu mengasihi kita? Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Walaupun kita menjauh, selalu ingat Tuhan gak pernah ninggali kita sedikit pun. Dia tetap masih memperhatikan anak-anaknya. Dia lihat, wah ini Ujin ternyata sedang berdoa. Wah dilihatnya lagi, Mesya, wah ternyata dia sedang membaca firman Tuhan. Tuhan seneng gak sih lihat anak-anaknya kayak gitu? Wah Tuhan seneng banget. Tapi coba kalau misalkan kita mau ibadah aja kita harus dimarah-marahi mama dulu. Ayo semua, ayo cepet siap-siap ya. Misalnya nih namanya itu namanya Ronald. Ayo Ronald, cepet-cepet ya ibadah, jangan sampai kamu gak ibadah. Jangan sampai tunggu kita dimarahi dulu, baru kita mau datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Tapi kita belajar nih dari kecil, dari sekarang nih untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan tunggu dulu dimarahi. Kenapa? Karena itu adalah salah satu juga bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, oke? Jadi ingat ya tadi adik-adik ya. Kita dikasihi Tuhan dan kita berharga di matanya. Sama seperti domba yang tadi, domba yang satu hilang dicari. Karena apa? Karena kita berharga di matanya. Jangan sampai adik-adik menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai adik-adik kalau datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak bersuka cita. Oke? Nah, pintar semuanya ya. Kak Grace yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya rajin ikut ibadah. Kalau ibadah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhannya juga dengan bersungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita. Nah sama ya, kalau misalkan adik-adik nih Kak Grace tadi udah kasih contoh lagi kan. Kalau misalkan adik-adik kehilangan mainan, adik-adik punya mainan yang kalian sayangi, terus mainannya hilang, terus kalian cari sampai dia ketemu, pasti kan merasakan kesedihan ya kalau misalkan mainan kesukaan kalian tuh hilang, pasti kalian cari. Sama kayak Tuhan. Tuhan juga sedih ketika ngelihat adik-adik tidak datang ke hadapannya. Tuhan juga sedih ketika adik-adik jauh daripada Tuhan. Oke? Jadi Kak Grace harap untuk adik-adik semua kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Maka daripada itu jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau ada sekolah minggu kayak gini, ibadahnya yang fokus, ibadahnya yang sungguh-sungguh. Oke? Siap semuanya? Oke. Nah langsung aja ya, sekarang kita mau ayat hafalan. Oke, coba semuanya ambil Alkitabnya atau Alkitabnya sudah ada di depannya. Oke, kita buka ya sama-sama ya. Siap? Oke, pastinya sudah siap. Yuk. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, kalian bisa meminta bantuan, minta tolong sama papa mamanya atau koko cicinya, oke? Siap ya? Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo coba dibuka pelan-pelan, Kak Grace tungguin ya. Oke, sudah dapat semuanya? Kak Grace ulangin lagi ya ayat hafalan minggu ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, sudah dapat ya semuanya? Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayo,
Coba sekali lagi, lebih kencang dan lebih semangat lagi yuk. Siap? Oke. Dari ayatnya ya, ayatnya ya. Oke, siap? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Oke, jangan lupa ya nanti adik-adik dihafalin. Terus kalau bisa bikin video ayat hafalan juga gak apa-apa. Nanti dikirim ke wali kelasnya atau pembina sekolah minggu. Oke, siap ya? Nah sekarang Kak Grace mau kasih misi untuk adik-adik. Ini tantangan. Jadi tadi kan Kak Grace udah cerita. Karena kita bulan ini adalah bulan kasih, ya kan? Bulan kebaikan. Jadi misi untuk adik-adik di rumah adalah pertama, kalian harus belajar mengasihi keluarga. Keluarga adik-adik, papa mama, koko cici, opa oma, pokoknya orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, cara belajar mengasihinya gimana? Adik-adik bisa dengan membantu orang tua, misalnya membantu mama mencuci piring, membantu ngepel rumah, atau melipat baju sendiri juga bisa. Itu salah satu bentuk adik-adik mengasihi orang tua dengan cara membantu. Nanti adik-adik bikin video ya. Jangan lupa nanti minta tolong pas adik-adik misalkan melakukan lagi cuci piring, minta tolong mamahnya untuk videoin. Nanti videonya dikirim ke wali kelas atau pembina sekolah minggu. Oke? Kak Grace tunggu ya nanti ya laporan videonya ya. Oke, jangan lupa firman Tuhan tadi. Kita dikasihi Tuhan dan kita berharga di matanya. Sekian firman Tuhan yang Kak Grace sampaikan untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah disampaikan Bapa itu boleh tertanam dan boleh berbuah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus yang memimpin anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.